Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu saya ucapkan buat setiap jemaat yang hadir di tempat ini maupun juga untuk jemaat yang saat ini beribadah secara online di rumah ataupun dimanapun saja. Mari kita nikmati saat ini, kita akan mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Kita nikmati indahnya beribadah dalam hadirat Tuhan. Saya ajak kita untuk tenang, kita siapkan hati kita, berdiam diri, mengambil saat teduh bersama-sama.
Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Tuhan memanggil kita untuk boleh bersama-sama boleh menikmati hadirat-Nya yang kudus. Mazmur 100 ayat 4-5 berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dengan iman kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Suatu kesempatan yang indah kita boleh berkumpul pada hari ini. Ada papa mama, ada anak-anak, ada opa oma. Dalam ibadah keluarga pada hari ini biarlah kita memberikan pujian kita kepada Tuhan. Angkatlah suaramu, muliakanlah Dia. Yesus Kristus Tuhan, Sang Pendamai manusia, karena iman dalam darah-Nya. Kita masuk rumah-Nya dengan sukacita, kita berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakan semua di belakang dan berikan hati kita hanya untuk menyembah Dia saja. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita ada saat ini, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Karya penebusannya bagi kita, itu membuka jalan keselamatan bagi kita. Bersyukurlah, muliakanlah nama-Nya. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Menyembah Kristus Tuhan. Menyembah Kristus Tuhan satu-satunya. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan pengakuan dosa. Saya mengundang kita semua untuk boleh menundukkan kepala kita. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang seringkali jatuh di dalam dosa. Kita manusia yang terbatas, yang seringkali lalai dalam mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kita. Mari datanglah kepada Tuhan dan akuilah semuanya itu. Tuhan yang Maha Tahu segala isi hati dan pikiran setiap kami. Saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu
yang sedang berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Tak kalah dalam hidup ini Tuhan, kami sering lupa akan kasih Tuhan. Kami lupa menjadi saksi bagi orang lain. Kami lupa menjadi saksi yang baik bagi keluarga kami. Kami lupa menjadi saksi atau menjadi orang tua kepada anak-anak kami. Ampuni ketika Tuhan menemukan kami jauh daripada kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami. Ampuni kami kalau kami sering menyakiti hati Tuhan melalui perbuatan kami. Saat ini Tuhan kami mau datang, mau mengakui semua dosa-dosa dan juga pelanggaran kami. Kiranya Tuhan boleh memurnikan kami dengan darah-Mu yang kudus yang tercurah di atas kayu salib. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampunilah kami, sucikanlah setiap pribadi kami, sehingga kami boleh menjadi layak, menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan, terima kasih untuk semua anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita dan juga pengampunan dosa. Dan saat ini ada berita anugerah disampaikan bagi kita. Mazmur 25 ayat 8 sampai 10 berbunyi demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan sudah memberikan kita jalan sehingga kita tidak tersesat. Biarlah kita selalu berada di dalam jalan yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai pembaharuan komitmen kita akan bacakan 2 Korintus 6 ayat 4 dan 6. Saya ajak jemaat kembali untuk bangkit berdiri dan kita akan bacakan secara bersama-sama. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Jemaat, kembali saya persilahkan untuk duduk. Dan saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya drama yang akan kita saksikan boleh mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat melalui firman yang disampaikan oleh hambanya. Oleh karena iman, kita percaya kepadanya. Maka kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyertai, menolong, melindungi, dan memberkati kita, serta membenarkan kita karena percaya kepadanya. Kita percaya bahwa kita yang sudah dibenarkan oleh iman berupaya untuk beribadah, bersyukur, berdoa, menyembah, dan memuliakan namanya dengan segenap hati dan jiwa. Alkisah, ada 3 papa keren yang sedang menunggu anak mereka selesai sekolah minggu. Nah, kekanakan sekolah minggu nih. Belum tuntung juga sekalinya lah. Inggih, masih jam 10.35 nih Pak. Maklum kan, buhannya tuntung jam 11-an biasanya. Pak Tri, maaflah, umpat betakon nah, cung stumat. Pian sudah lawas nah kada terlihat di PDP. Nah, Pang, kemana Pian? Lawas banget, kada bergabung. Ulun nih lagi haur banget jua Pang. Si Galuh, Kisia kan sudah kelas 6. Banyak tugas sakulahnya, jadi kada sawat. Waduh, kekanakan zaman sekarang nih
Dasar kritis banar pang lah pemikirannya. Iya kah? Napang tadi jar bos? Ini semalam si Cila betakon tentang cerita Tuhan Yesus. Ini bebujur kah atau badusta? Saya sampai bingung menjelaskannya. Memang Pang, anak sekarang ini cukup kritis. Sementara mungkin kita sebagai orang tua kesulitan menjelaskan atau mengajar tentang iman. Nang bujur tuh kayak apa ke anak kita? Dasarnya Pang lah, kada kawa didusta itu Pang. Amun perkembangan anak-anak zaman sekarang nih nah, luar biasa banar lajunya. Sementara kita sebagai kuitan negen kurang mampu, kurang tanggap mengimbangi, apalagi menjawab pertanyaan dan kebutuhan buhannya. Apalagi soal iman nina, soal kerahanian buhannya, kadang undagin rasa ngalih. Memang Panglah sebujurnya sudah dari tanggung jawab kita Panglah sebagai kuitan Kristen untuk mewariskan iman kepada anak-anak kita. Nah, sebujurnya Panglah gereja kita nih sudah menyediakan wadahnya. Nah itu tadi Pang, persekutuan doa dan pemuritan atau disingkat PDP. Soalnya kita nih dasar perlu ngarannya komunitas. Kesan kita saling sharing, berkisahan, suka dukanya menjadi kuitan. Atau istilahnya parenting. Kada gasan kekanakan yang halus-halus ja. Yang anak-anak ganalkin perlu kalau bahkan sampai-sampai kayak-kayakin perlu. Jadi kita seberataan kawa, saling menguatkan dalam iman, dan yang paling penting bisa saling mendoakan pergumulan masing-masing. Aku tuh. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa kerjain devotion. Dan kalau kesulitan, bisa tanya papa mama atau ke Lause ya. Berbahagialah kita yang sudah dibenarkan karena iman kita kepadanya. Karena Dia sudah melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan. Berbahagialah kita yang hidup penuh sukacita dan damai sejahtera oleh sebab iman kita kepada Dia, Anak Allah Mesias dan Juru Selamat manusia berdosa. Karena Dia sudah rela mengorbankan dirinya disalib, mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga untuk menebus dan menyelamatkan manusia berdosa yang percaya kepadanya. Di momen reformasi ini, mari kita bersama keluarga mengambil komitmen untuk terus belajar, berakar, bertumbuh dalam Tuhan, sehingga Injil Kristus dapat dinyatakan melalui keluarga kita. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia, aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan perintah-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia, aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan,
Mari Bapak Ibu, sebelum kita jauh masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu di hari ini kami boleh bersama-sama datang di rumah-Mu, boleh menikmati bait-Mu yang kudus. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau boleh menolong setiap kami, sehingga firman yang disampaikan bagi kami itu boleh menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu yang boleh bergabung dengan kami hari ini, kiranya juga Tuhan boleh menolong mereka, sehingga firman juga mereka boleh pahami dengan baik. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Lagi shalom. Senang sekali ya setelah hampir 2 tahun lebih kita kembali lagi berkumpul dalam ibadah keluarga bersama dengan anak sekolah minggu. Bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Dan terima kasih juga tadi untuk kolaborasi dari PDP dan juga anak sekolah minggu. Bapak-bapaknya juga tidak kalah keren ya. Daripada anak-anaknya, selalu update tuh ya untuk anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita untuk boleh membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 19 sampai yang ke-28. Roma pasal yang ketiga ayat 19 sampai yang ke-28 kita akan bergantian untuk membacakannya. Yang wanita di ayat 19 dan pria di ayat ke-20 sampai di ayat yang ke-28. Roma 3 ayat 19 sampai ke-28 kita akan memulainya wanita dulu. 1, 2, 3. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Silakan pria. Mohon maaf sekali lagi suaranya kurang terdengar, boleh dikeraskan sedikit suaranya, ayat ke-20. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon bertanya, untuk anak-anak sekolah minggu apakah semua aktivitasnya sudah dapat? Sudah ya? Nanti untuk kelas 5-6 boleh ya mengikuti firman Tuhan pelan-pelan gitu ya. Bapak Ibu puji Tuhan, hari ini kita diberikan tema tentang dibenarkan karena iman. Bapak Ibu sering sekali kita di zaman sekarang ketika seperti yang di teatrikal tadi, orang tua sering kebingungan untuk menjawab pertanyaan daripada anak-anak. Khususnya ketika anak-anak bertanya tentang iman. Anak-anak bertanya tentang keselamatan, anugerah, dan sering sekali kita sebagai orang tua mengalami kebingungan untuk menjelaskan apa itu iman kepada anak-anak. Sering sekali kita kebingungan untuk menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya kepada kita, bagaimana tentang iman, bagaimana tentang keselamatan, bagaimana tentang anugerah. Bapak Ibu yang terkasih, ironinya Bapak Ibu, bagaimana
kita bisa menjelaskan semuanya itu kepada anak-anak, kepada cucu kita, kepada keluarga kita. Kalau kita sendiri pun masih bingung dengan iman kita. Kalau kita sendiri pun masih bingung iman seperti apa yang sudah kita miliki saat ini. Iman seperti apa yang sudah kita punyai, siapa Tuhan yang kita percayai. Bukankah ini sangat prihatin sekali Bapak Ibu? Hal ini cukup sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita mengaku sebagai orang Kristen secara berpuluh-puluh tahun, tetapi ketika ada yang bertanya kepada kita tentang iman, tentang keselamatan anugerah, maka kita ambigu di dalam menjawab pertanyaan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk melihat sebuah ilustrasi. Di beberapa waktu yang lalu di PDP Pemuda, khususnya di Jericho, setahun yang lalu tepatnya, biasanya kalau sebelum mulai PDP itu kita ada pemanasan dulu. Pemanasannya adalah kita main game, atau bercerita dulu, atau mencari sesuatu yang tidak membosankan. Jadi kita akan bisa melihat dulu ilustrasi yang satu ini. Boleh multimedia, boleh menolong saya memutarkan videonya. Ketika melihat video ini yang terlintas dalam benak Bapak Ibu kira-kira apa? Ada yang sudah pernah main Uno Stako? Anak-anak sekolah minggu pasti ya? Orang tua pernah? Oh enggak ada ya? Pemuda-pemuda sama anak sekolah minggu ya. Bapak Ibu, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Kalau kita bisa melihat, memperhatikan yang tadi, dalam permainan yang tadi seseorang yang ikut bermain, dia harus memikirkan mana balok yang penting yang harus ditarik. Ketika ditarik itu nanti tidak akan hancur susunan yang sudah dibuat. Ya. Dia harus memikirkan strategi apa yang harus saya lakukan ketika nanti saya tarik, itu tidak akan menghancurkan susunan yang sudah dibuat itu Bapak Ibu. Tidak akan menghancurkan, meskipun ditarik, dia tidak akan roboh. Ia harus memikirkan strategi apa yang harus ia lakukan. Karena kalau sedikit tergeser, goyang, dia akan hancur seperti yang akhir video tadi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengumpamakan atau gereja seperti permainan yang tadi, kira-kira Bapak Ibu hal apa yang tidak bisa ditiadakan di dalam kekristenan? Hal apa yang tidak bisa ditiadakan di kekristenan? Apakah ketika sedikit menggeser kursi, itu bakal menghancurkan kekristenan? Apakah ketika baju kita tidak seragam, itu bisa menghancurkan kekristenan? Atau alat-alat musik yang lainnya disingkirkan dulu, apakah itu menghancurkan kekristenan kita? Saya pikir tidak. Tetapi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ketiga sampai ayat keempat dikatakan begini. Ia mengatakan, inilah yang sangat penting, yang paling penting kusampaikan kepadamu, yang tidak boleh ditiadakan, yaitu Injil Yesus Kristus. Di dalam kekristenan Bapak Ibu, Injil Yesus Kristus itu tidak boleh ditiadakan. Kalau Injil Tuhan Yesus sudah tidak ada di gereja, maka bahayalah hidup kita. Yang paling penting yang kusampaikan adalah, yang tidak boleh ditiadakan adalah Injil Yesus Kristus. Martin Luther menyampaikan begini, pengajaran justification by faith alone adalah pengajaran yang sangat penting yang menentukan suatu gereja itu berdiri tegak atau runtuh. Ketika iman kekristenan, ketika Injil itu ditiadakan dalam kekristenan,
maka itu yang akan menentukan kita roboh atau tidak. Itu yang akan menentukan siapa diri kita. Hanya iman sajalah, iman kepada Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada hal yang lain, hanya Kristus, Injil Yesus Kristus saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 505 tahun yang lalu, tepat di tanggal 31 Oktober, adalah terjadi sebuah peristiwa yang menjadi momentum yang sering sekali kita dengar, yaitu reformasi gereja. Di mana seorang yang bernama Martin Luther pada waktu itu memakukan 95 dalil atau 95 protes di pintu-pintu gerejawi di Wittenberg, Jerman. Dan peristiwa itulah menjadi peristiwa yang menggerakkan orang-orang, memberikan semangat kepada mereka. Karena pada waktu itu beberapa orang di sana tidak lagi mengakui Alkitab itu sebagai sumber kebenaran yang sesungguhnya. Tidak lagi mengakui bahwa Allah itu adalah, Injil itu adalah jalan untuk menuju keselamatan. Mereka mempercayai bahwa kekuatan, kemampuan, kepandaian mereka, kebaikan amal mereka itulah yang membawa mereka kepada keselamatan. Itulah kenapa Martin Luther memberikan 95 protes di pintu-pintu gerejawi, bukan hanya satu gereja, tapi di seluruh gereja yang melakukan 95 protes pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu Bapak Ibu dikenang dengan hari yang sangat bersejarah. Ada sebuah semangat untuk kembali kepada ajaran yang harus berpusat kepada Kristus. Ada satu ajaran yang harus kembali kepada inti, yaitu Injil Yesus Kristus. Yang akhirnya Bapak Ibu kita kenal dengan 5 sola. Ada Scriptura, Fide, Gracia, Christus, dan Soli Deo Gloria. Dan tentunya Bapak Ibu hari ini kita berbicara tentang dibenarkan karena iman, yaitu sola fide. Jadi iman tidak boleh ditiadakan dalam kekristenan. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, itulah yang menjadi satu-satunya jalan untuk menuju keselamatan. Dan hal yang sama juga Bapak Ibu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ia begitu mengingatkan jemaat yang ada di Roma bahwa mereka hanya dapat diselamatkan oleh kasih karunia Allah yang melalui iman di dalam Yesus Kristus. Karena pada saat itu banyak sekali orang-orang Yahudi di kota Roma yang menganggap dan meyakini keselamatan hidup mereka itu ketika mereka melakukan seluruh isi hukum Taurat. Ada syarat-syarat ibadat, ada sunat, ada perayaan hari Sabat, dan lain-lain. Mereka menganggap bahwa ketika mereka sudah melakukan semua itu, mereka menyenangkan hati Allah. Mereka sudah mendapatkan keselamatan. Mereka beranggapan bahwa ketika sudah melakukan semuanya itu, jiwa mereka sudah diselamatkan. Oleh karena itu ketika Paulus menemukan hal ini di jemaat Roma, dalam kondisi tersebut, Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Roma, bahwa apa yang mereka pikirkan, apa yang sudah mereka lakukan, itu sesuatu hal yang tepat, yang kurang tepat, yang salah di hadapan Tuhan. Sesuatu hal yang kurang tepat, yang salah di mata Tuhan. Sebab kita atau mereka tidak dapat diselamatkan melalui perbuatan kita. Tetapi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Mereka hanya dapat diselamatkan, bahkan kita, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita bertanya saat ini, mengapa manusia tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat? Jawabannya dalam Roma 3 ayat 23, sebab pada hakikatnya manusia adalah manusia yang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sebaik apapun kita, setulus apapun kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, sia-sialah semua apa yang kita lakukan. Bukan dengan perbuatan kita, tetapi dengan iman kepada Yesus Kristus. Tidak dapat menyelamatkan jiwa kita ketika kita melakukan segala perbuatan baik itu. Setulus apapun kita, tidak akan dapat menyelamatkan jiwa kita di hadapan Allah. Kecuali kita benar sungguh-sungguh menaruh percaya kita dan iman kita kepada Yesus Tuhan Juru Selamatnya. Sehingga Bapak Ibu, dari hal ini kita dapat mengerti bahwa fungsi daripada hukum Taurat adalah untuk sebagai cerminan bagi kita yang menunjukkan dan mengingatkan kepada kita bahwa betapa kita ini manusia yang berdosa.
Disadarkan bahwa kita ini adalah penuh dengan pelanggaran dan kita butuh Kristus di dalam hidup kita. Hukum Taurat bukan sebagai jalan untuk menuju keselamatan, tetapi sebagai cerminan bagi kita yang mengingatkan, menunjukkan kepada kita adalah manusia berdosa dan kita butuh Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sudah melihat hal ini, lalu yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah apa makna dari dibenarkan karena iman? Apa sih makna dibenarkan karena iman? Yang pertama Bapak Ibu, kita melihat adalah sebagai orang percaya kita telah mendapat keselamatan bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Ayat 21, 22 dan juga 24 di situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini ada banyak orang yang menyangka bahwa ketika saya rajin ibadah, berbuat baik, itu adalah jalan keselamatan bagi saya. Namun apakah konsep ini benar Bapak Ibu? Tentu tidak. Ini adalah konsep yang salah. Sebab dalam kitab suci mengatakan bahwa kepada kita tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Sebab kita manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang keselamatan yang kekal, keselamatan hidup yang kekal, Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan jemaat Tuhan di Roma bahwa mereka tidak dapat diselamatkan dari hukum Taurat itu. Mengapa? Sebab Bapak Ibu, jikalau mereka hendak melakukan seluruh hukum Taurat itu, maka mereka juga harus memiliki satu kewajiban, yaitu mereka tidak cacat celah. Tidak ada dosa satupun di hadapan mereka, di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebab Allah kita adalah Allah yang sempurna, Allah yang tidak ada dosanya, Allah yang tidak terdapat noda dan cacat celah. Allah menuntut kesempurnaan terhadap manusia yang bermegah pada hukum Taurat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun manusia yang sempurna dalam melakukan hukum Taurat, seorang pun tidak. Saya dan Bapak Ibu semua, kita semua, tidak ada seorang pun yang sanggup. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang sempurna dalam menggenapi dan melaksanakan seluruh hukum Taurat tersebut. Sebab Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17 mengatakan demikian, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita yang seharusnya menerima, ya, kita yang seharusnya menjalankan hukum Taurat itu, namun karena kita tidak mampu untuk melakukan semuanya itu, maka Allah yang sempurna itu mau rela melakukannya bagi kita. Allah yang sempurna yang tidak berdosa itu mau rela melakukannya bagi kita dengan sempurna sampai Ia mati di atas kayu salib. Ia melakukannya bagi kita dengan sempurna. Ia mati bagi kita untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia juga telah menjadi pengganti kita, mengambil alih seluruh isi hukum Taurat itu. Karena kita tidak sempurna di dalam melakukannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, Galatia 3 ayat 13 berbunyi demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah melakukannya, bahwa Tuhan Yesus sudah menggantikannya di dalam menanggung segala dosa kita dan melakukan segala hukum Taurat itu, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dituntut untuk menaruh sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita dituntut untuk menaruh sepenuhnya iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Kita dituntut untuk menaruh seluruh hidup kita kepada Yesus Kristus. Dan kita harus bersandar di dalam Dia. Ada sebuah pertanyaan yang di dalam katekismus Heidelberg Bapak Ibu mengatakan begini, bagaimanakah kamu
menjadi benar di hadapan Allah? Seorang menjawab, hanya melalui iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Satu-satunya hal yang perlu saya lakukan adalah menerima kasih karunia Allah ini dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di bagian ini menerangkan kepada kita bahwa kita dapat menjadi benar di hadapan Allah hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Artinya kita hanya dapat menjadi layak, dapat menerima keselamatan yang cuma-cuma itu oleh karena Yesus Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah ketika saya berbuat baik itu salah? Apakah ketika saya rajin menolong orang lain itu salah? Apakah ketika saya rajin ibadah itu salah? Tidak. Itu semua adalah buah dari keselamatan yang sudah kita terima daripada Yesus Kristus. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita sungguh-sungguh beriman di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau hal ini mungkin masih terjadi dalam kehidupan kita. Kalau mungkin sebagian jemaat di Roma melakukan seluruh hukum Taurat itu karena mereka mau diselamatkan. Mungkin juga di antara kita, mungkin bukan seperti itu. Tetapi mungkin kita menghalalkan segala cara untuk bisa dapat selamat. Berbuat baiklah, rajin ibadah dan melakukan hal-hal yang religius. Melakukan hal-hal yang sangat rohani. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menaruh iman percaya kita kepada Tuhan, maka semua itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Hanya melalui imanlah kita dibenarkan di hadapan Allah. Kalau saat ini Bapak Ibu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun dengan keluarga kita. Apakah kita sungguh-sungguh mensyukuri keselamatan, anugerah Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita? Apakah kita secara pribadi dan juga keluarga dan juga anak-anak rindu untuk meletakkan seluruh hidup kita kepada Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh mau bersandar kepada Yesus Kristus itu? Dan hari ini Bapak Ibu kita diingatkan bahwa hanya imanlah yang mampu menyelamatkan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagian yang kedua Bapak Ibu, apa yang menjadi maknanya dibenarkan karena iman? Kita mendapat pembebasan dari hukuman kekal Allah melalui Yesus Kristus. Ayat 25 sampai yang ke-26. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia setelah mengalami kematian hanya ada dua tempat yang dituju. Surga dan neraka. Surga adalah tempat di mana Tuhan berada dan menjadi tempat peristirahatan yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan neraka adalah tempat bagi mereka yang menolak, yang menentang, yang melawan firman Allah itu. Kedua tempat ini Bapak Ibu sama-sama kekal, tetapi yang membedakannya adalah kondisi yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang hukuman kekal, Rasul Paulus juga terus mengingatkan jemaat di Roma bahwa mereka, orang-orang yang percaya itu harus mendapat pembebasan daripada Allah. Kita melihat di dalam ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Dan kalau kita bandingkan dalam BIMK mengatakan Allah mengorbankan Kristus Yesus supaya dengan kematiannya itu manusia dinyatakan bebas dari kesalahannya. Artinya apa Bapak Ibu? Orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka akan dinyatakan bebas daripada hukuman Allah. Mengapa? Sebab di hadapan tahta pengadilan Allah nanti, Yesus Kristus yang akan menjadi pembela kita. Yesus Kristus yang akan berani membela kita. Karena melalui darahnya yang mahal itu, Ia telah menebus kita. Dan lunas Ia melakukan semuanya itu. Sehingga Bapak Ibu tidak ada hal yang kita lakukan selain bersyukur dan menyerahkan seutuhnya hidup kita kepada Yesus Kristus. Di dalam waktu tahta pengadilan Allah nantinya, tidak ada seorang pun yang dapat lari, tidak ada seorang pun yang dapat lolos, melarikan diri dari hadapan pengadilan Allah, baik yang mati maupun yang hidup. Semua akan berdiri di hadapan pengadilan Allah
Dan bagi orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus akan dibenarkan dan dibela oleh Allah. Dan bagi mereka yang akan menolak, tidak mengakui Yesus, maka mereka berada di bawah penghukuman yang kekal, yaitu neraka. Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, ayat ini memberikan sebuah penghiburan bagi kita, bahwa tidak ada hal yang memisahkan kita daripada kasih Allah. Lebih Dia juga menjadi pembela bagi kita di akhir zaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tugas seorang pengacara, ia harus membela kliennya dengan sangat baik. Ia menolong dan memperjuangkan supaya kliennya itu bisa tidak dihukum atau segala hal yang baik buat dia. Kalau kita melihat pengacara hanya memberikan pembelaan sementara, tetapi Yesus Kristus sampai ia mati melakukannya untuk kita. Ia membela kita sampai ia mati, sampai ia tersiksa dan mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Ia menjadi pembela kita. Kita bersyukur karena keselamatan sudah dianugerahkan bagi kita. Kita bersyukur bahwa sebab melalui iman kepada Yesus Kristus, kita mendapat jaminan yang kekal. Kira-kiranya firman Tuhan di hari reformasi ini, kita dapat terus diingatkan untuk terus bereformasi, mereformasi hati kita, mereformasi keluarga kita, anak-anak kita, sehingga kita mendapat pembaharuan di dalam Dia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu membaca sekilas dalam gereja kita, Ecclesia Reformatas Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Ini adalah gereja yang terus diperbaharui Bapak Ibu. Selalu direformasi berdasarkan firman Allah. Gereja yang selalu direformasi ada perubahan berdasarkan dengan firman Allah. Yang akan terus berjalan dan juga kita melakukan di dalam kehidupan kita. Reformasi bukan hanya sekedar dari ketidakmengertian menjadi mengerti. Tetapi bahwa mengerti artinya kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Sehingga ada transformasi yang nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, biarlah semper reformanda, reformasi itu terus memperbaharui hati kita. Memperbaharui keluarga kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan yang disampaikan tiap minggu, melalui persekutuan, melalui pembacaan gema, lewat komisi-komisi yang ada, hidup kita direformasi, ada perubahan yang lebih baik. Dan yang penting adalah iman kepada Yesus Kristus. Selamat bereformasi di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ketika Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan yang kekal itu bagi kami. Bersyukur ketika Tuhan menjadi pembela kami. Bahkan Engkau boleh mati di atas kayu salib demi menebus kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, dan biarkan juga kami boleh melakukan bagian kami sebagai orang-orang percaya, menaruh seutuhnya hidup kami dan bersandar kepada Tuhan. Dan juga kami boleh memiliki iman yang teguh, bukan iman yang sementara, tetapi iman yang terus bersandar dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, bersama-sama kami di ibadah keluarga, untuk anak-anak sekolah minggu juga Tuhan boleh menolong mereka, sehingga di masa-masa kecil mereka juga mereka boleh mengenal Yesus yang sungguh-sungguh itu, boleh hadir di dalam kehidupan mereka. Dan setiap kami boleh diperbaharui oleh firman Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukurlah atas anugerah keselamatan yang diberikan. Kita boleh memiliki komitmen yang teguh dalam Yesus Kristus. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri.
Saya mengajak kita untuk membacakan pengakuan iman rasuli kita dengan lantang bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kembali saya persilahkan untuk duduk kembali. Saya bersyukur ya, momen hari ini adalah ibadah keluarga kita. Kita boleh bersama-sama dengan papa mama, dengan anak-anak kita untuk boleh bersama-sama memuji Tuhan. Mungkin juga dengan opa-opa, oma-oma. Buat anak-anak ada yang datang dengan papa mama, boleh diangkat tangannya siapa yang datang dengan papa mama? Dengan opa-oma ada? Wah, saya bersuka cita ya. Kita hari ini boleh bersama-sama memuji Tuhan ya sampai ke belakang. Di atas juga ada ya, saya yakin ya buat dede-dede bayi yang ada di atas. Biarlah kita selalu setia untuk selalu beribadah. Saat ini saya boleh berikan kesempatan, adakah yang baru pertama kali datang hadir beribadah di tempat ini? Saya boleh persilahkan untuk bangkit berdiri. Untuk Ibu Christine boleh? Saya menyambut dengan sukacita kehadirannya. Ibu Kristina juga ada? Ada Ibu Kristina? Oh kayaknya tadi ya Ibu Christine ya maksudnya ya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan, kita sambut untuk kehadiran Ibu Christine. Keluarganya Jessica ya? Oh iya ya. Saya bersukacita kita tetap bisa berkumpul dan bersukacita pada hari ini. Dan tadi mungkin pada saat kita datang ya kita nggak sama-sama langsung datang semua kan. Kita belum lihat kanan, kiri. Jadi saya boleh berikan kesempatan buat bapak-bapak kita berikan salam yang terindah. Senyum yang termanis buat semua orang di kanan, di kiri, di muka, di belakang. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita selalu setia beribadah dan tetap mau memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Yesus mengasihi kau, Yesus mengasihi aku. Kita akan dengarkan pujian, betapa indahnya bila kita hidup di dalam kasih Yesus.
Kami dari PDP mengundang Bapak Ibu semua yang belum mengikuti PDP maupun yang sudah lama tidak mengikuti PDP untuk hadir bersama-sama dalam PDP masing-masing. Mari kita belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan bersama-sama di dalam PDP kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, biarlah kita tetap saling mengasihi baik dalam keluarga kita maupun juga untuk lingkungan di sekitar kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA ataupun Danamon maupun melalui QR yang sudah ada di kursi atau di warta jemaat. Dan untuk jemaat yang kesulitan menggunakan aplikasi bisa memasukkan persembahan melalui amplop dan dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang sudah disediakan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Biarlah kita semakin hari semakin cinta Yesus. Dalam keluarga, untuk semua orang, kita membenci dosa dan kita mau selalu memuliakan Dia saja. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Biarlah sebagai keluarga Tuhan, kita boleh saling menguatkan, kita boleh saling mendukung, kita terus bertumbuh dalam kasih-Nya. Saya ajak semua untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Biarlah kita semakin bertambah-tambah mencintai Yesus. Seperti berkat yang Dia berikan pada kita, kita juga boleh menjadi salur berkat-Nya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah
Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua boleh berdoa, kita membawa persembahan kita dan juga menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami bersama dalam ibadah raya hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, biarlah kami boleh juga mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur juga Tuhan untuk hari ini kami boleh memberikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi suatu alat bagi Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan boleh pakai setiap majelis diaken yang akan mengelola. Biarlah mereka juga boleh dengan hikmat Tuhan, dengan penuh tanggung jawab mereka boleh mengerjakan akan mengelola uang yang sudah diterima Tuhan. Tuhan juga pimpin tangan-tangan baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan berikan juga kami pekerjaan yang baik, berikan juga kami pendapatan yang baik sehingga kami juga boleh mencukupi akan kebutuhan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan beberapa doa syafaat kita. Yang pertama di dalam memperingati Hari Reformasi, mari kita berdoa agar kita boleh tetap bersyukur untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan juga untuk keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga kita yang sudah percaya, kiranya kita juga boleh melayani Tuhan, ikut Tuhan senantiasa dengan setia. Dan kita doakan juga untuk keluarga-keluarga yang juga belum mengenal Tuhan, biar mereka juga suatu saat Tuhan boleh jamah hatinya, sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan. Mari kita buka suara sama-sama kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Tuhan, kami ingat di dalam hari ini kami boleh memperingati Hari Reformasi Gereja. Biarlah Tuhan di dalam kami mengingat hari ini Tuhan, kami boleh kembali ingat akan karya penebusan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Di kayu salib Tuhan boleh mencurahkan darah, menebus setiap dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah di dalam penebusan yang sudah Tuhan berikan kepada kami boleh mengucap syukur untuk anugerah keselamatan ini. Dan biarlah Tuhan kami juga boleh membawa setiap keluarga kami, untuk kami boleh semakin bertumbuh kepada Tuhan, untuk kami boleh semakin setia kepada Tuhan, untuk kami boleh semakin mencintai Tuhan, sehingga kami boleh memberikan diri kami, memberikan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan. Baik di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam kami bermasyarakat, biarlah kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan. Kami rindu Tuhan, suatu saat nanti mereka boleh bersama-sama dengan kami datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan diri kami dan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pokok doa yang kedua yang berikutnya, mari kita berdoa juga untuk keluarga orang-orang yang sedang dalam keadaan kelemahan tubuh. Kita berdoa untuk Mama dari Ibu Sapta, Bapak Hermawan, Saudari Mariska, Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Ibu Liu Kingim, Ibu Mira, Bapak Andi Cahyono, dan Bapak Budi Hartono. Pokok doa ini akan dibawakan oleh para pria untuk orang-orang yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Untuk wanita, kita berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Ada Ibu Sri Purwati, Ibu Niau Pomei, Ibu Heni Widiawati, Bapak Johan Wijaya, Ibu Monika Wijaya, Saudari Melinda, Saudara Jonathan, Bapak Santo, Ibu Ana Mariana, Ibu Heni, Bapak Arifin Gosali, Saudara Theo P. Luther, dan juga jemaat yang berulang tahun pernikahan. Ada Diaken Junaidi Chandra dan Ibu Lydia, dan juga Bapak Feriong dengan Ibu Mia. Mari kita buka suara bersama-sama, kita satu di dalam doa. Tuhan, kami teringat untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, kiranya tetap terus memimpin hidup mereka. Di dalam kelemahan tubuh mereka biarlah senantiasa mereka juga boleh memuliakan Tuhan. Dan dalam kelemahan tubuh ini juga Tuhan, biarlah karya Kristus juga boleh mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Dalam kelemahan tubuh ini biarlah kasih Tuhan juga boleh tetap terus terpancar bagi mereka. Tuhan pimpin untuk setiap para dokter, tim medis yang juga memeriksa, merawat, memberikan obat. Tuhan kiranya berkati mereka, sehingga mereka juga boleh dipakai Tuhan untuk boleh menyembuhkan setiap orang-orang yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh.
juga pimpin untuk keluarga yang menjaga merawat. Allah Roh Kudus yang berikan kekuatan dan kesabaran bagi mereka. Biar kasih sukacita dari Tuhan juga melimpah di dalam kehidupan mereka. Pimpin juga Tuhan untuk segala biaya yang diperlukan. Kiranya Tuhan yang boleh cukupkan dan mereka boleh diobati dengan baik. Mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan. Juga orang-orang yang membantu, orang-orang yang memberi semangat itu juga boleh menjadi dampak bagi mereka. Kami juga teringat untuk orang-orang yang saat ini juga berulang tahun. Jemaat kami yang bertambah usia dalam pernikahan maupun di dalam pertambahan usia. Tuhan kiranya berkati mereka senantiasa di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Biar Tuhan yang memimpin tangan mereka. Tuhan yang memberikan masa depan yang baik. Bahkan rencana-rencana yang mereka rancangkan. Kiranya Tuhan yang juga boleh ada di sana. Sehingga mereka juga boleh memuliakan Tuhan. Pimpin mereka Bapa di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan kiranya juga boleh ada di sana. Yang tetap terus memegang kehidupan mereka. Yang boleh menjadi kepala atas setiap kehidupan mereka. Keluarga pernikahan yang mereka bangun. Kiranya juga boleh memancarkan kasih Tuhan. Sehingga senantiasa Allah Roh Kudus boleh hadir di dalam keluarga mereka. Dan mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Yang boleh mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, tidak ada satupun yang bisa kita andalkan untuk menerima anugerah Tuhan dan pengampunannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, rekan-rekan pemuda, adik-adik remaja, dan semua anak-anak, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, dan bantulah yang menderita. Hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Dalam akhir ibadah kini, biarlah semua pujian kita, semua persembahan kita hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya juga kita akan mendengarkan warta.
Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita ibadah keluarga ya, sudah sekian lama kita menantikan ibadah keluarga bersama dengan anak-anak. Dengan nuansa yang berbeda dan hari ini ibadah keluarga kita dilayani oleh para PDP. Ya, jemaat anak-anak Tuhan yang boleh tergabung di dalam PDP dengan berbagai nuansa daerah. Dan kami mengucapkan terima kasih ya untuk para penata layan hari ini. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu semua yang mungkin belum tergabung di dalam PDP, boleh bergabung bersama-sama dengan kami di PDP ya. Di belakang ada Pak Kris tadi kalau nggak salah, masih ada kah? Masih, nah Pak Kris di belakang tuh ya, yang tadi nyanyi. Ya, Bapak Ibu boleh mendaftarkan diri yang belum bergabung dengan PDP. Boleh ke Pak Kris, Pak saya mau PDP mana yang bisa saya ikuti gitu ya. Boleh nanti bertemu dengan Pak Kris di belakang. Dan pengumuman kita dalam Warta Minggu ini yang pertama bidang ibadah. Minggu depan tanggal 6 November 2022 kita akan ada perjamuan kudus. Baik secara hybrid dan juga onsite dan juga online. Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri yang mungkin secara online boleh mengambil anggur perjamuan dan juga hosti di sekretariat ya di gereja di hari Senin hingga hari Sabtu. Lalu yang kedua, komunitas usia indah hari Kamis tanggal 3 November 2022. Bapak Ibu yang sudah termasuk di dalam usia indah, kami boleh mengajak Bapak Ibu semua bergabung di dalam komunitas ini. Hari Kamis tanggal 3 pukul 4 sore akan ada persekutuan usia indah. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin kesulitan untuk datang ke gereja, boleh menghubungi sekretariat Ibu Teis ya. Kalau perlu antar jemput, nanti akan diatur oleh Ibu Teis, oleh pengurus pengurus usia indah, sehingga Bapak Ibu boleh bersama-sama bergabung. Yang keempat, berita duka cita. Kami segenap majelis dan jemaat turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Herawati Kartika Taufik, mama dari almarhum Bapak Hendarto Taufik atau almarhum Kokiho ya, mertua dari Diaken Rosatanur, yang meninggal hari Kamis pada tanggal 27 Oktober 2022 dan akan dikebumikan hari Senin esok tanggal 31. Dan kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk warta selanjutnya yang lebih lengkap Bapak Ibu bisa lihat di digital ya di GKKA Center, atau Bapak Ibu mungkin ada yang melihat di YouTube channelnya GKKA, boleh juga nanti lihat lagi warta yang lebih lengkapnya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.